Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Semuanya sehat? Barakallah. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sana ubudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut, bilang hadir. Aisyah Ulfah, Alif Zalfa Iman, ya. Alia Syakila, hadir. Ammar Yusuf, Aninda Yasina, Hadir. Aulia Rasya, Azri Azam, Hadir. Az-Zahra Ayudia, Hadir. Zaki Muhammad, hadir ya. Hasna Labibah, Kenza Alvaro, Kanzaliani, Hadir. Dava Saputra, Hadir. Marwatu, Muhammad Faisal, Mufti As-Suhaimi, Hadir. Muhammad Ihsan, Hadir. Muhammad Atar, Hadir. Muhammad Aufar, Hadir. Muhammad Rizki, ada Rizki? Oh, hadir. Naila Malika, Nur Fadilah Nasution, Salwatul Zahirah, Hadir. Barakallah. Ammar hadir ya.
Nah, kita mulai ya. Sepertinya teman-teman sudah masuk semua. Nah, Soli dan Soliha bisa melihat apa yang Ibu tampilkan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai tema 6 subtema 1, yaitu hewan di sekitarku. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, hewan di sekitar kita yang sering kita lihat itu ada apa saja ya? Kuda, kucing, ayam, Kucing, ayam, apalagi? Nah, kucing, ayam. Pasti yang lebih sering itu kucing dan ayam ya. Dan juga ada lagi burung. Apalagi? Kelinci yang memelihara pasti sering melihatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai bahasa Indonesia. Nah, hewan di sekitarku. Nah, di sini ada cerita. Terlihat apa tidak? Tulisannya jelas apa tidak? Jelas ya. Nah, jika jelas, Ibu ingin yang membaca bergantian. Siapa yang mau membaca pertama? Sebutkan nama. Siapa? Amar. Amar baca dari Lani sampai di sini. Sampai kemarin. Silakan dibaca. Nah, cukup. Nah, sekarang coba Ibu mau yang membaca Aninda. Aninda baca dari tidak jauh sampai ayam. Tidak jauh di tanam bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Nah, selanjutnya Ibu mau yang membaca Ihsan. Ihsan, Ibu ingin mendengar suara Ihsan. Nih, dari di dekat sampai kelinci. Di dekat Terus Lani juga melihara barakallah. Nah, di sini tadi yang Solih dan Soliha baca hewan di sekitarku. Di sini ada apa saja? Ada bunga sedang bermekaran. Nah, di situ tampak ada kupu-kupu terbang ke sana kemari. Nah, kupu-kupu hinggap di bunga-bunganya. Lalu ada juga kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Nah, ada juga apa? Ada terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, itu adalah hewan-hewan yang di sekitar kita.
Nah, sekarang di sini ada hewan ternak. Hewan ternak itu, hewan-hewan itu terbagi bermacam-macam. Ada hewan ternak, hewan buas, ada juga hewan liar, ada juga hewan peliharaan. Nah, di sini ada penjelasannya. Hewan ternak itu yaitu hewan yang sengaja diternakan manusia. Nah, jadi hewan ternak itu yang dapat menghasilkan manfaat. Misalnya apa? Contoh hewan ternak adalah ayam dan sapi. Nah, ibu mau bertanya, ayam itu dapat kita manfaatkan apanya? Telurnya. Telurnya apa? Dan dagingnya. Kalau sapi yang dimanfaatkan apa? Dagingnya. Nah, daging susunya. Ya. Terus, nah itu merupakan contoh hewan ternak. Berarti hewan-hewan yang dapat kita manfaatkan, ya bermanfaat bagi manusia. Lalu ada lagi hewan peliharaan. Hewan peliharaan yaitu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan. Nah, contoh dari hewan peliharaan apa saja? Banyak, barakallah. Ada kelinci, burung, ayam, apa lagi? Harimau. Harimau kira-kira dapat dipelihara apa tidak di rumah? Tidak. Yang ada kita takut. Ya. Nah, selanjutnya hewan liar. Hewan liar yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Nah, contoh hewan liar yang buas adalah harimau. Jadi, harimau itu termasuk ke hewan yang liar dan buas. Nah, contoh hewan liar. Nah, hewan liar juga ada yang tidak buas. Nah, contohnya apa? Kira-kira apa yang tidak buas? Buaya. Burung. Nah, burung itu kan hewan liar tetapi tidak buas. Ada lagi apa? Cacing. Dia hewan liar tetapi tidak buas. Lalat. Hewan liar tetapi tidak buas. Apalagi hewan liar tetapi tidak buas. Kira-kira apa lagi? Kucing. Hah? Nah, kucing juga ada yang liar ya. Nah, contoh hewan liar yang tidak buas itu ada banyak. Ada burung, ada cacing, ada semut. Tunggu ya, ini suaranya sudah baik. Sudah ya. Tadi seperti suara apa ya? Seperti suara kelelawar. Betul apa tidak? Tahu. Nah, jadi contoh hewan liar juga ada banyak di sekitar kita. Ada hewan yang burung, cacing, semut, dan juga mempunyai manfaat bagi kita. Nah, selanjutnya kita PPKN nih. PPKN pasti tentang aturan. Nah, di sekolah murid harus patuh kepada guru. Tugas sekolah harus dikerjakan. Buku-buku pelajaran tidak boleh tertinggal. Seluruh murid tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Nah, ini merupakan aturan-aturan di sekolah. Nah, siapa yang mau menambahkan aturan di sekolah apa saja? Nah, kalau di kelas itu tidak boleh apa? Tidak boleh main. Nah, tidak boleh lari-larian, tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh berisik. Barakallah. Nah, ya, pasti banyak ya kalau misalkan aturan-aturan di sekolah. Nah, ada juga nih yang kedua, seragam sekolah pun harus dikenakan dengan benar. Saat pelajaran olahraga, murid-murid diharuskan untuk tertib. Saat pelajaran olahraga, setiap
setiap murid harus memakai. Nah, ibu mau bertanya, kalau misalkan olahraga memakai seragam apa? Ya, seragam olahraga juga. Jadi kita memakai seragam itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kan ada jadwalnya, hari Senin apa, Selasa apa gitu ya. Nah, lagi nih ada peraturan ke sekolah juga masih. Bobby terbangun kesiangan. Bobby terlambat ke sekolah. Kira-kira itu betul apa tidak? Tidak. Nah, yang betul itu ke sekolah datang tepat waktu. Nah, lagi di sini ada teman-teman Bobby sudah siap di lapangan. Mereka akan berolahraga dan memakai seragam. Bobby mencari-cari seragam olahraganya di dalam tas. Ternyata seragam Bobby tertinggal di rumah. Berarti Bobby kira-kira olahraganya pakai seragam apa tidak? Seragam olahraga apa tidak? Tidak karena tertinggal di rumah. Yang betul itu menggunakan seragam sesuai dengan sekolah. Menggunakan seragam sekolah yang sesuai, berarti pakai baju olahraga. Nah, ini matematika. Kemarin matematika kita belajar tentang apa? Tentang apa kita belajar matematika? Menghitung berat, gram sama kilogram. Nah, di sini ada alat ukur berat. Alat ukur berat bermacam-macam. Ada timbangan yang biasa digunakan di pasar-pasar tradisional. Ada yang banyak digunakan di supermarket. Ada juga yang buat pedagang buah. Ada juga yang pedagang beras yang memiliki bobot besar. Nah, Solidah Solihah bisa buka buku halaman 25. Nama saya halaman 25. Nah, di situ ada gambar bermacam-macam timbangan. Ada kan? Yang pertama itu yang berwarna hijau. Di situ timbangan ini sering dilakukan di pasar-pasar tradisional. Biasanya untuk menimbang cabai, ikan-ikan di pasar itu menggunakan timbangan seperti itu. Siapa yang sudah pernah melihat? Nah, pasti sudah sering ya melihat timbangan yang seperti itu. Biasa di pasar-pasar atau di warung-warung sayur. Nah, yang kedua, timbangannya seperti itu. Ada yang pernah melihat timbangan seperti itu? Nah, timbangan seperti itu biasa digunakan di supermarket. Nah, jika kita ke supermarket, misalkan membeli telur. Nah, gambarnya ini yang kedua. Gambarnya yang kedua itu. Lagi. Nah, yang ketiga, di situ gambar timbangan yang berwarna biru. Nah, timbangan ini banyak digunakan untuk pedagang buah. Timbangan ini juga sering digunakan para ibu dapur. Nah, jika kita melihat biasanya sering digunakan sama tukang ayam atau tukang buah itu menggunakan timbangan yang seperti itu. Yang gambar ketiga, paham? Yang ketiga, timbangannya timbangan yang digambar keempat. Di situ timbangannya besar. Nah, timbangan itu banyak digunakan oleh pedagang beras. Nah, misalkan membeli, misalkan nih Azri membeli beras 1 karung. Nah, menggunakannya timbangan yang keempat. Timbangan yang untuk mengukur bobotnya yang besar dan berat. Itu menggunakan timbangan keempat. Nah, ibu mau bertanya, misalkan nih ibu mau membeli buah semangka, kira-kira ibu menggunakan timbangan yang mana?
Timbangan yang keberapa? Yang ketiga, barakallah. Yang ketiga, iya betul. Soalnya itu sering digunakan untuk pedagang buah atau para ibu dapur. Nah, misalkan ibu beli cabai di pasar. Nah, cabai tersebut ditimbang menggunakan yang mana ya? Yang satu. Satu. Yang satu. Nah, lagi misalkan ibu belanja di supermarket nih, belanja buah tapi di supermarket ibu menggunakannya timbangan yang mana ya? Yang kedua. Kedua. Sekali lagi, misalkan ibu membeli bawang merah, tapi bawang merahnya 1 karung atau 2 karung. Nah, menggunakannya yang mana timbangannya? 4. Yang menggunakan bobot yang besar dan berat itu menggunakan timbangan yang keempat. Lagi, ibu akan menampilkan lagi ya, terusin yang tadi. Nah, ini udah. Nah, di sini. Nah, di sini ada, perhatikan timbangan di samping nih. Ini timbangan-timbangan nih, kemarin kita belajar ini. Nah, tentukan berapa berat pada setiap buah yang sedang ditimbang pada masing-masing timbangan. Ini kan anggur 1 kilo, semangka 2 kilo, jeruk 700 gram, apel 950 gram. Nah, di sini ada buah pir dan juga buah apel. Nah, buah apel berapa tuh? Berapa kilo? Nah, 20 kilogram. Terus kalau ini nih apel berapa nih? 678. Nih yang apel berapa nih? Terlihat apa tidak? Ya. Nah, ibu besarkan ya gambarnya. Ibu besarkan. Biar besar. Nah. Nih. Ini timbangan yang 20. Nah, ini timbangan yang apel. Berapa nih? 30 berapa? 35 gram. 35 kah? Nih kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 36 kilogram. Nah, barakallah. Lanjut ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita menghitung berat timbangan, kita tinggal lihat apa? Arah yang dituju. Di sini kan jarum panjangnya ke angka 20, sama seperti kita melihat pada jam dinding. Ini Faisal baru masuk ya. Selamat bergabung Faisal. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Kita belajar bersama-sama. Di sini nomor 1. Tani mempunyai 20 kg buah jeruk. Nah, kemudian ibunya membeli lagi 80 kg buah jeruk. Nah, tadi Tani mempunyai 20 kg. Tambah lagi sama ibunya membeli lagi 80 kg. Nah, buah jeruk untuk keperluan acara keluarganya sore nanti. Berapakah jumlah jeruk yang dimiliki oleh keluarga Tani? Ada berapa? 100. Nah, 100. ya berarti kita tinggal tambahkan 20 kg ditambah 80 kg. Paham? Tadi juga Fadila baru masuk. Fadila selamat bergabung ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Rudi, siapa yang mau membaca soalnya?
Siapa? Ah, boleh nih. Hasna, Hasna mau membaca soalnya. Hasna, nomor 2 baca soalnya. Satu baik ya. Oh, lembar barat. Ini soalnya. Nah, di sini tadi apa? Rudi sedang membeli buah mangga pesanan kakaknya. Nah, sebanyak 1.000. Nah, kemudian Rudi kembali diperintahkan lagi untuk membeli buah mangga sebanyak 2.000 gram. Nah, berarti 1.000 gram ditambah 2.000 gram sama dengan berapa? 3.000 gram. Nah, 3.000 gram. Barakallah, berarti jika kita totalkan atau jika kita jumlahkan 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000 gram. Nah, ibu mau tanya, 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? Siapa yang masih ingat? 1.000 gram. Jadi, nah, ibu tutup dulu ya yang ini. Ini sudah beres sampai sini. Nah, jadi Solih dan Solihah mengingat Dan dulu. jadi 1 kilogram itu 2.000 jadi 1 kilogram itu sama dengan 1.000 sama dengan 1.000 gram. 1 kg atau 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Nah, ibu mau tanya, misalkan tadi kan jeruknya 3.000 gram. Kalau misalkan diubah ke kilogram berapa? Nah, jadi 3. Nah, awalnya kan 3.000. Tinggal kita balik ya. 3.000 gram sama dengan 3.000 gram titik-titik kg. Nah, berarti jadi berapa? Jadi 3. Nah, jadi Solih dan Solihah mengingat kalau misalkan 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram. Nah, itu yang harus diingat. Oke? Nah, ibu tanya lagi, 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1.000. Masih ada yang salah. 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1.000. Nah, 1.000. Barakallah. Nah, jika kita menulis nama dan juga di awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf kapital. Huruf apa? Kapital. Huruf kapital atau huruf besar. Nah, misalkan nama Faisal. Nah, nama Faisal berarti hurufnya yang mana yang besar? Nah, yang F-nya, yang depannya. Misalkan Salwatul. Nah, Salwatul. Huruf besarnya yang mana? Misalkan Alia. Nah, huruf besarnya yang mana? Barakallah. Misalkan lagi siapa nih namanya yang belum disebut? Dava. Nah,
Huruf besarnya yang mana? D. Nah, jadi kita harus terbiasakan untuk menulis nama itu diawali dengan huruf kapital dan juga di awal kalimat. Misalkan ibu pergi ke pasar. Nah, awal kalimatnya itu kan ibu, berarti huruf I-nya besar. Itu, paham? Barakallah, Salidah Salihah. Sudah paham ya? Sekali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Alhamdulillah. Jadi kita tadi belajar tentang matematika tentang berat. Nah, terus PPKN tentang aturan-aturan di sekolah. Terus apalagi? Kalau misalkan bahasa Indonesia tadi apa? Huruf kapital. Paham semuanya? Paham. Barakallah. Semoga pertemuan ini Solih dan Solihah bisa memudahkan untuk mengerjakan evaluasi nanti. Ada yang sudah mengerjakan evaluasi? Nah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Barakallah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya Ibu ingin melihat semuanya senyum ke kamera. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, barakallah. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis itu Barakallah. Terima kasih Solih dan Solihah sudah mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan di rumah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.